Selamat pagi adik-adik terkasih. Selalu semangat pagi. Hari ini kita akan memulai pembelajaran bimbingan konseling untuk kelas 9. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa. Setelah berdoa, diharapkan agar para siswa mengisi absen dengan cara menulis nama pada kolom komentar dengan menambahkan keterangan hadir. Adik-adik terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya terlebih dahulu kita menyiapkan buku catatan dan ringkasan materi. Selamat belajar. Hari ini kita akan mempelajari materi BK yang ketiga, yaitu semangat mengikuti pelajaran. Dalam materi ini, ada beberapa poin yang hendak kita pelajari, yaitu 1. Alternatif yang perlu dilakukan oleh siswa agar semangat belajar. 2. Langkah-langkah dalam mengikuti pelajaran di kelas. 3. Menyusun catatan ketika belajar. Pengantar pelajaran. Sering para guru dan orang dewasa lainnya mengingatkan siswa agar selalu bersemangat belajar. Dengan semangat belajar yang tinggi akan meraih hasil belajar yang memuaskan. Akan tetapi bagi siswa sendiri tidak mudah untuk menerapkan peringatan tersebut. Masih banyak siswa belajar seakan kekurangan gairah dan semangat belajar. Baru beberapa jam belajar terasa sudah letih. Capek bahkan terasa hendak menguap atau ngantuk melulu. Ini menunjukkan adanya ketidakberesan dalam diri siswa. Bisa jadi ada kebiasaan-kebiasaan siswa yang tidak sesuai dengan statusnya sebagai anak sekolah. Jika hal tersebut dibiarkan berlanjut akan sulit untuk memperoleh hasil belajar yang diinginkan. Boleh jadi orang tuanya tetap mempunyai harapan agar anaknya memperoleh nilai baik. Maka tidak heran orang tua berusaha mati-matian untuk mencari uang demi membiayai sekolah anaknya. Kondisi ini jika tidak dibarengi dengan usaha anak justru akan menimbulkan kekecewaan pada orang tua. 1. Alternatif yang perlu dilakukan oleh siswa agar semangat belajar. Ada 6 alternatif yang perlu dilakukan oleh siswa agar semangat belajar. 1. Sarapan pagi. Usahakan agar selalu sarapan pagi sehingga mendapat pasokan energi kimia dalam tubuh yang memadai dan tetap bergairah untuk mengikuti pelajaran. Siswa yang mengalami ketidakberesan dalam belajar sering berawal dari kekurangan energi karena tidak sarapan. 2. Tidur dan istirahat yang secukupnya. Jika siswa suka dan sering telat tidur, atau tidur selalu sampai larut malam, sudah pasti akan mengantuk dalam mengikuti pelajaran keesokan harinya. Oleh karena itu usahakan tidur paling lambat pukul 10 malam. 3. Hindari persoalan yang belum waktunya dipikirkan. Tidak dapat dipungkiri, anak usia sekolah banyak yang melibatkan diri dengan persoalan-persoalan yang tidak penting. Pikiran mereka akan terganggu dalam belajar sehingga tidak semangat mengikuti pelajaran. Contoh persoalan yang sering terjadi, yaitu konflik pergaulan remaja, pacaran, konflik dengan orang tua, dan lain sebagainya. 4. Jadikan sekolah sebagai tempat menyenangkan.
Anak cerdas akan terlihat dari kreativitasnya mengelola lingkungan sosial dengan baik, mampu bergaul dengan sesama siswa dan guru, sehingga kondisi sekolah betul-betul membuatnya senang berada di sekolah. 5. Menjaga kesehatan fisik. Untuk menjaga kesehatan fisik, hendaknya perbanyak makan buah dan sayuran, serta banyak minum air putih. Tentu yang lebih penting lagi adalah menggunakan waktu istirahat dan tidur dengan baik. 6. Menyenangi guru lebih dulu daripada pelajarannya. Dengan menyenangi guru berarti menyenangi pelajarannya. Sebaliknya, jika kita tidak suka gurunya, maka secara tidak langsung kita juga tidak menyukai pelajarannya. Hal semacam ini menyebabkan kita tidak semangat mengikuti pelajaran. 2. Langkah-langkah mengikuti pelajaran di kelas. Ada 7 langkah mengikuti pelajaran di kelas dengan baik. 1. Niat. Semenjak melangkahkan kaki meninggalkan rumah menuju ke sekolah, sebaiknya berniat dulu dan membulatkan tekad untuk mencari ilmu. Ucapkan dalam hati, saya harus paham uraian dan keterangan-keterangan guru. Saya akan memperhatikan benar-benar, sehingga apa yang disampaikan oleh guru nanti menjadi milikku dan melekat dalam otakku. Niat ini harus dipelihara terus-menerus, minimal sampai pelajaran selesai. Niat adalah fondasi untuk langkah-langkah berikutnya. 2. Kemauan yang kuat. Kemauan adalah modal yang sangat penting dalam pelajaran. Hal ini harus diiringi dengan usaha yang keras, perjuangan yang gigih, dan semangat yang berkobar-kobar. Kemauan tanpa usaha berarti gagal. 3. Perhatian. Sebagai seorang pelajar harus dapat memfungsikan alat pendengaran dengan sebaik mungkin. Artinya, telinga digunakan untuk mendengar keterangan atau penjelasan dari guru yang sedang mengajar. Harus pandai-pandai menyeleksi keterangan dengan melihat mana yang dianggap penting dan banyak diulang atau yang paling ditekankan oleh guru. Selain itu, harus memperhatikan gerak-gerik dan gaya mengajar guru, sehingga menambah pengertian dan pemahaman terhadap pelajaran yang diberikan. 4. Konsentrasi. Konsentrasi berarti pemusatan pikiran kepada suatu masalah saja, lainnya tidak. Maksudnya, hal yang dipikirkan hanyalah pelajaran yang sedang dihadapi. Jangan sekali-kali memberikan kesempatan kepada hal-hal atau masalah-masalah lain di luar pelajaran yang bermunculan di dalam otak kamu. Fokuslah pada pelajaran yang sedang berlangsung. 5. Apersepsi. Apersepsi adalah pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada, tetapi selalu terbuka menerima hal-hal dan pengetahuan-pengetahuan baru. Karena mengikuti pelajaran di kelas harus dilakukan secara aktif dan kreatif, maka sebagai seorang pelajar harus pandai-pandai mendengarkan penjelasan guru, memasukkan dan mengolahnya dalam otak. Apersepsi dapat dilakukan dengan cara berikut. A. Membaca atau mengulangi pelajaran yang telah diberikan guru. B. Membaca materi berikutnya agar sewaktu guru menerangkan materi tersebut akan mudah menangkapnya. C. Membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 6. Catatan. Setiap siswa hendaknya dalam belajar ia harus mempunyai catatan.
Catatan akan menjadi alat bantu untuk belajar entah di sekolah atau di rumah. 7. Bertanya. Dengan bertanya bisa menjadi paham, mengerti dan tidak tersesat. Bertanya membuat kita menjadi yakin atas ilmu yang dimilikinya. Maka dari itu, apabila ada keterangan yang disampaikan oleh guru yang tidak dimengerti, segera tanyakan. Di mana ada kesempatan untuk bertanya, gunakanlah sebaik-baiknya. Jangan tajud dan malu bertanya. 3. Menyusun catatan ketika belajar. Langkah-langkah yang dilakukan siswa ketika menyusun catatan adalah: 1. Berusaha mengerti uraian atau penjelasan guru. 2. Dengarkanlah penjelasan dari guru dengan penuh perhatian. 3. Serius memperhatikan ke arah guru yang sedang berbicara agar apa yang diterangkan guru dapat kita lihat dan pahami. 4. Setelah memahami apa yang diterangkan oleh guru, lalu otak harus bekerja untuk membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Yang penting itulah perlu dicatat dan diingat dengan baik. 5. Mengolah hal-hal yang penting ke dalam otak. Kemudian membahasakan kembali dalam bentuk catatan. 6. Catatan itu hendaklah menggunakan kata-kata atau kalimat sendiri. Artinya, apa yang diterangkan oleh guru dapat kita mengerti dan membahasakan kembali menurut apa yang kita pahami. Penugasan. Bacalah cerita berikut ini dengan baik. Ida adalah salah satu siswi kelas 9 di sekolah SMP Bintang Laut Tobelo. Setiap ia akan berangkat ke sekolah ada perasaan malas yang menghantuinya. Apalagi saat ada tugas yang belum terselesaikan membuat pikirannya tambah tidak menentu. Takut bagaimana nanti kalau disuruh mengumpulkan tugas dan ia belum menyelesaikannya. Apalagi setiap siswa yang tidak mengerjakan tugas pasti kena sanksi atau hukuman. Hal inilah yang menyebabkan dia tidak semangat untuk mengikuti pelajaran. Pertanyaan penuntun tugas. 1. Dari cerita tersebut dan melihat keadaan Ida, saran apa yang Anda berikan agar ia tetap semangat mengikuti pelajaran? 2. Saya akan berusaha tetap semangat mengikuti pelajaran. Apa alasannya? 3. Saya akan berusaha menghindari hal-hal yang menyebabkan tidak semangat dalam belajar. Apa alasannya? 4. Saya akan berusaha menyukai semua guru. Apa alasannya? 5. Apa yang harus Anda lakukan agar tetap semangat dalam belajar? 6. Apa yang menyebabkan Anda tidak semangat dalam mengikuti pelajaran? 7. Usaha apa yang pernah Anda lakukan agar bersemangat mengikuti pelajaran? Demikianlah pembelajaran BK materi ketiga ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa penutup. Pesan dari para guru. Tetap menjaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan.